Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video sebelumnya gua udah ngebahas aplikasi Redford ya. Banyak komentar, ada yang gak suka, ada juga yang suka. Tapi kembali lagi ke kesenangan kalian masing-masing, uang kalian pribadi. Tapi kalau gue boleh saran, lebih baik cari tempat trading ya, broker-broker yang memang udah jelas legalitasnya, sudah diawasi ya di Indonesia. Ngapain sih nyari yang jauh-jauh gitu, kalau yang deket aja udah ada gitu ya. Jadi ya kembali lagi ya. Terus pada saat gue ngebahas Redford ini, banyak yang ngasih tahu tentang MSB. Nah sebenarnya MSB itu apa sih ya? MSB itu adalah Money Service Business, alias sebuah lembaga yang ada di Amerika Serikat sana, di US ya, untuk bahaya-bahaya atau kriminal-kriminal untuk pencucian uang. Kalau kalian tahu di Indonesia adalah PPATK ya, atau ada aplikasinya GoAML ya, supaya nggak ada indikasi untuk pencucian uang atau money laundry. Nah, Redford ini katanya sudah terdaftar di MSB ini. Cuma pertanyaannya, apakah Redford, kalau nggak salah di MSB itu Redford Investment atau Redford Global Investment Ltd, apakah yang dimaksud di aplikasi ini itu? Karena perusahaan atas nama Redford ini banyak gitu ya. Jadi kalau kalian pengen gue bahas lagi Redford, silahkan komen. Kalau memang udah cukup di satu video itu ya nggak apa-apa. Dan seperti biasa, YouTube gue nggak akan berkembang tanpa hadirnya kalian. Jadi ketika kalian minta request, di sini ada dari Kak Hafa, H dan R ya. Request bahas ROBD. Makasih sebelumnya biar nambah wawasan. Oke, di sini gue juga mau disclaimer, gue bukan yang sok pinter banget, sok segala tahu, enggak ya. Semua gue cari tahu dulu sebelum gue ngebahas ini. Jadi kayak dia komen beberapa hari, mungkin baru gue penuhinnya seminggu kemudian, 5 hari kemudian ya. Jadi karena gue juga harus cari tahu ya, seenggaknya sebelum gue ngebahas, sedikit yang gue punya semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oke, dan sekarang kita udah ada di situs robinhoodplu.com, atau nama lainnya adalah ROBD Global. Ini versi desktopnya. Mungkin kalian lebih familiar ketika kalian lihat versi mobile phone lewat smartphone kalian ya. Cuma karena memang gue lebih leluasa ngelihat versi desktop, jadi kita coba versi desktop aja. Dan menurut gue juga nggak ada perubahan yang terlalu berubah banget gitu ya. Cuma mungkin penempatannya aja, tapi secara umum sama persis. Oke, jadi di sini pilihan bahasanya kalau kalian lihat ya, kalau ROBD lagi. Redford kemarin ada kesalahan, tapi kalau kalian lihat ada bahasa Inggris, Dutch, French, ada Korean, ada ini Mandarin, dan juga mungkin ini Mandarin juga nih, ini Japan, terus juga ada Indonesia. Biasanya kalau bahasa-bahasa gini, gue selalu ngerucut kayaknya pasar mereka mengarah ke orang-orang yang menggunakan bahasa ini. Ya, contoh, orang Indonesia tentunya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nggak mungkin dong orang Indonesia pakainya bahasa Perancis, nggak dong ya kan. Jadi langsung mengerucut, pasar mereka ini akan mengerucut ke beberapa negara di sini. Nah, ketika kalian daftar, kalian harus menggunakan email aktif ya, karena akan dikirimkan kode verifikasi langsung ke email aktif kalian. Tapi setelah itu ya, di sini lagi-lagi ada kode undangan diperlukan ya. Diperlukan artinya wajib, bukan opsional ataupun kayak sesuatu hal yang nggak perlu diwajibkan lah ya. Sama kayak Redford ya, diwajibkan juga kalian masukin kode undangan. Buat apa sih? Buat ada upline, ada downline, supaya ada keuntungan yang jelas. Kalau kalian itu anaknya si ini, bawahannya si ini, kalian itu atasannya ini, itu kali ya tujuannya. Nah, yang gue takutkan adalah ya nggak jauh beda dengan binomo gitu. Maksudnya Redford kemarin juga gue lihat ada indikasi seperti itu, karena takutnya ya ini aplikasi cuma hanya untuk mengundang orang gitu. Jadi mendapatkan komisi bukan dari tradingnya, tapi karena ngundang orang. Dan juga berdasarkan
komisi. Menurut gue kalau lebih baik tanpa ada kode undangan aja, main solo aja harusnya bisa dong. Tapi kalau udah kayak gini berarti kan ya skema-skema yang kalian juga udah tahu ya, bau-baunya skema apa gitu. Jadi hal ini menjadikan sebuah indikasi yang menurut gue agak menjadi sebuah kejanggalan. Kenapa harus wajib pakai kode undangan, kode referral, kode referensi sama aja supaya ngasih makan orang yang di atas. Dan juga ROBD atau tadi Robinhood ya, global. Ini pelopornya Big Mamo. Kalau kalian klik dia ini udah punya 1, 2, 3 ya, 3 aplikasi di sini ya. Tapi gue akan fokus satu aja, ROBD ya. Terus ada reviewsnya 90 orang, 4,5 ya. Di download udah dari 5.000 ya orang yang ngedownload. Wow. Nah, ini kita lihat dulu developer kontaknya. Kalau kalian lihat di sini, nama emailnya adalah alphonsesun@release.org.cn. Kenapa nggak ROBD aja gitu ya, mengindikasi aplikasi ini gitu ya. Kenapa mesti ada release dan segala macamnya? Karena menurut gue biasanya domain terakhir ini menyatakan sebuah nama perusahaannya atau nama aplikasinya. Terus kalau kalian lihat ratings dan reviewsnya di sini, sama sekali nggak ada orang yang komen. Walaupun ada yang ngasih 4 ya, ada yang ngasih 1, 5 paling banyak ada 70, tapi nggak ada komentarnya. Gue nggak tahu nih kenapa orang-orang malas berkomentar. Biasanya orang Indonesia tuh aktif banget untuk berkomentar. Terus kalau untuk di Google Play Store sendiri ya, kalian lihat di sini release on-nya di Juni 10, 2022. Ada update juga di tanggal yang sama. Jadi kalau gue bilang ini aplikasi sangat-sangat baru ya untuk trading. Soalnya juga gue cek di YouTube gitu ya, orang juga banyak kan yang udah banyak juga yang bikin konten. Paling lama itu ada di 2 bulan yang lalu, dan ini dari akun YouTube-nya ROBD Global. Dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa video ya, yang mungkin bisa menuntun kalian untuk trading di Robinhood Global. Dan kalau kalian lihat juga, dia baru juga nih bikin akun YouTube-nya. Dan gak lengkap juga kalau kita nggak ngecek whois-nya ya dari websitenya yang gue ambil di sini. Kalau registernya ini di Februari ya, tapi kalau kalian cek lagi, bisa aja dia memang membuat website itu di Februari, tapi baru rilisnya itu ya baru-baru sekarang gitu ya. Jadi bisa dibilang sangat-sangat baru untuk aplikasi trading. Tadi kalian bisa lihat sendiri ya, whois-nya itu di 2022-28 ya. Bulan 2 Februari tanggal 28. Oke, kita ke websitenya ROBD Global. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, 2018 sampai 2022. Gue nggak tahu nih strip ini maksudnya apa gitu ya. Padahal aplikasinya dan websitenya itu rilis di 2022. Kenapa ada angka 2018? Kenapa gitu? Dan sampai ini maksudnya apa nih? Abis itu selesai aplikasinya menghilang atau ganti nama apa gimana gitu? Ada strip gini ya. Oh mungkin gini kah, 2018 itu perusahaannya didirikan dulu. Iya dong, semua kan harus diproses segala macam. Dan seenggaknya kita butuh waktu untuk menjalankan sistem. Kan gak bisa langsung 1 tahun itu jeder langsung jadi. Oh iya benar juga. Tapi menurut gua kan lebih baik kita ambil aja 2018-nya. Jadi 2022-nya. Jadi 2018-nya ini mending dihapus aja gitu. Nah, gue nggak tahu nih maksudnya 2018 ini apa. Karena gue nggak menemukan penjelasan dari ROBD Global ini. Terus kalau kalian lihat di sini ya, perusahaannya itu namanya ROBD Global loh, bukan Robinhood Global. Jadi kayak gue agak bingung nyari keywordnya nih, sebenarnya ROBD Global atau Robinhood Global Ltd gitu ya. Karena ketika disingkat gini jadi agak beda. Harusnya dipanjangin mungkin boleh, terus dalam kurung
ROBD agar orang-orang tuh juga nggak salah kaprah. Sebenarnya ini perusahaannya apa sih gitu ya. Kayak misalkan perusahaan Haus ya, brandnya Haus, tapi nama PT-nya misalkan PT Aneka Minuman gini-gini dalam kurung Haus. Nah ini juga boleh, tapi nama PT-nya jangan disingkat gitu. Jadi kita nggak salah kaprah gitu. Dan ini lagi ya, gue ngeliat orang-orang tuh promosinya gencar banget untuk ROBD ini ya. Pasti cuan sampai nyelam gitu ya, sampai diving ya untuk promosi ROBD. Ini juga oke. Walaupun kayak kurang kompak gitu ya, yang satu udah ngomong apa, yang ini ngomong apa. Yang ini diem aja. Oke. Ya, yang penting lebih kompak lagi ya. Nih ya. Oke. Dan anehnya lagi ya, dari Ali Koko Harbianto, ini ya dari Facebook ya. Assalamualaikum ya segala macam. Kita skip ke bawah. ROBD Global adalah pertukaran dan perdagangan cryptocurrency global seperti Indodax dan Binance, juga merupakan pertukaran mata uang digital global. Oke, kita skip di situ. Terus ROBD Global terintegrasi Avtech sebagai wadah bagi penyelenggara vintage segala macam, secara resmi tunjukkan otoritas jasa keuangan sebagai asosiasi penyelenggara, bawa-bawa nama OJK di sini ya. Oke, tak hanya Avtech, Linku atau PT Tri Usaha Berkat juga tergabung dalam beberapa asosiasi keuangan. Ya kalian bisa baca ini ya. Gue pas bacanya agak wow banget gitu ya. Ya, secara resmi ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi. Hello gitu ya. Kalau trading kayak gini, setahu gue sih lebih tepatnya ke Bapepti ya. Cuman kalau di dalamnya ada jasa keuangan juga, melibatkan mungkin dana pensiun, terus juga ada perbankannya juga atau perputaran uang lainnya, mungkin OJK bisa ngawasin. Cuma di sini kayaknya nggak deh OJK gitu ya. Jadi kalau emang dia berani ngomong di sini, harusnya bisa tertuang juga di websitenya ini. Cuma pas gue cari-cari pun nggak ada. Lanjut lagi, yang menarik lagi di sini ya, di Instagram dari ROBD Global. Dengan 75 post, followers 15.000 sekian, followingnya 4. Oke, kalian bisa cari juga di Instagram, semua orang udah pakai Instagram. Cuma ini yang menarik menurut gue ya. Lagi-lagi ada pejabat gitu ya. Pejabat daerah. Oke, terus juga kalian scroll, kalian lihat dah di handphone kalian juga, lihat-lihat. Ini maksud gue gini ya, ini ROBD ini yang tadi gue bilang, mereka kan punya bahasa-bahasa ini ya. Maksudnya pasti mereka mengincar orang-orang yang ada di negara ini dengan bahasa-bahasa ini. Oh, mungkin juga ini trik mereka juga ya, bisa jadi ya, tapi gue nggak tahu sih nih ya. Atau memang cuma buat khusus orang Indonesia doang untuk bisa ngakses aplikasi ini. Tapi menurut gue kayaknya mereka punya tujuan untuk punya bahasa macam-macam di sini ya, karena untuk memikat orang-orang yang di negara-negara ini ya. Tapi pertanyaannya gini, ketika banyak negara di sini, oke, salah satunya Indonesia juga, kenapa di postingannya Instagram ROBD ini kebanyakan dari orang Indonesia? Kenapa nggak ada di tadi ya, China, Hong Kong, mungkin Taiwan ya, yang mungkin masih bisa pakai bahasa Mandarin, Jepang dan lainnya. Indonesia semua. Dan menariknya lagi, kalau gue buka salah satu foto di sini ya, likes-nya 1000-an, tapi nggak ada yang komen. Aneh, masa cuman nge-like doang sih gitu kan? Ini juga sama, nggak ada yang komen. Ini juga nggak ada yang komen. Ini juga nggak ada yang komen. Walaupun likes-nya banyak, masa nggak ada yang komen? Gitu. Ini doang nih ya. Yang di tengah saya pakai coklat ya, mantap. Cuma sedikit yang komen gitu, nggak relevan aja. Nah ini gue juga takut foto orang ini diambil terus ditempel. Ini kelihatan banget editannya, ini juga sama kelihatan editannya.